Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran kimia rutin. Setelah seminggu kemarin anak-anak nggak ada kegiatan pembelajaran ya. Harus mengikuti kegiatan non-akademik yaitu Brasko Nyantrik. Insya Allah kegiatannya seru, masing-masing anak punya pengalaman yang berbeda, dan semoga itu bermanfaat untuk kehidupan anak-anak di masa mendatang. Ada yang beternak, ada yang berkebun, ada yang apalagi ya kemarin ya, berdagang dan sebagainya. Dari beberapa anak kelas 10-2, aktivitasnya saya juga sudah ada yang saya akses gitu untuk video dan sebagainya. Alhamdulillah. Selamat, ada beberapa anak yang masuk nominasi sebagai video terbaik, foto terbaik, dan proses yang terbaik. Tapi siapa aja, saya nggak membocorkan hari ini ya, itu masih rahasia dari kami. Baik anak-anak, hari ini akan kita lanjutkan di kegiatan pembelajaran kimia. Insya Allah kita masih melanjutkan materi kita yang sempat kita bahas 2 minggu yang lalu. Masih di bab struktur atom, insya Allah begitu. Apa aja materi struktur atom yang kita pelajari minggu lalu? Saya share screen dulu ya, sebentar ya. Sabar. Masih gak mau jalan. Bentar, bentar. Gak mau. Nah ini dia. Masih proses, masih balik ke awal bab lagi. Nutup tambahnya. Baik anak-anak, kita di bab 2, di bab struktur atom. Itu ada 3 poin yang harus kita kuasai di bab ini. Yang pertama dan kedua kita sudah lewati beberapa pertemuan yang lalu. Perkembangan teori atom juga sudah, konfigurasi elektron juga sudah. Tinggal bagian terakhir yaitu masalah model atom mekanika kuantum. Di bagian ini ya, di bagian bilangan kuantum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan mengenai konfigurasi elektron yang harus memenuhi 3 aturan ini. Ada aturan Aufbau, ada larangan Pauli, ada kaidahan. Aturan Aufbau itu menjelaskan bagaimana proses pengisian elektron dari tingkat energi paling rendah hingga tingkat energi yang paling tinggi. Sedangkan kaidahan itu adalah proses penyebaran elektron di masing-masing orbital menghadap atas dulu. Jika sudah ada sisa, boleh menghadap ke bawah, dipasangkan dalam satu orbital. Kalau larangan Pauli itu menjelaskan bahwa setiap elektron memiliki identitas yang spesifik, yang berbeda. Artinya, satu elektron dengan elektron yang lain itu sifatnya akan berbeda. Nah, inilah yang akan kita perkuat hari ini, yaitu mengenai asas larangan Pauli yang didetailkan di bilangan kuantum. Itu kita masuk, untuk yang ini sudah anak-anak kuasai. Ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah, valensi juga sudah. Yang fokusnya adalah di sini, yaitu di bilangan kuantum. Nah, sebagaimana informasi yang disampaikan di awal tadi, di bagian bilangan kuantum itu adalah menjelaskan identitas yang dimiliki oleh suatu elektron. Setiap elektron akan dibedakan identitasnya menggunakan 4 hal ini, yaitu ada bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N,
Ada bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L, ada bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S. Semuanya menggunakan huruf kecil. Mengapa perlu dibedakan identitasnya? Karena setiap elektron itu memiliki sifat yang berbeda. Memiliki ciri yang berbeda. Kayak manusia aja, ada yang kembar kan ya di 10-2 dan 10-1. Galuh sama Galih ya kalau nggak salah. Walaupun kembar, itu sifatnya juga berbeda. Karakter masing-masing individunya. Ipin dan Upin pun, walaupun dia kembar seiras, kembar identik, sifatnya pun masih berbeda. Upin sifatnya gimana, Ipin gimana, itu juga kita bisa mendapatkan dari film yang ada di Ipin Upin itu. Begitu juga dengan elektron. Elektron yang ukurannya kecil, bergerak bebas, sulit diatur, itu juga memiliki sifat yang spesifik. Salah satu sifatnya yang saya sebutkan tadi, ukurannya kecil, bergerak semaunya sendiri, sulit diatur, itu adalah salah satu sifat dari elektron. Nah, untuk mencirikan, menandai setiap elektron digunakan bilangan kuantum yang jumlahnya ada 4 ini. Apa masing-masing kita detailkan ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Menunjukkan apa bilangan kuantum utama itu? Yaitu menunjukkan kulit atom. Saya ulangi ya. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit atom. Jika elektron ada di kulit K atau kulit pertama, disimbolkan dengan bilangan kuantum utama N nilainya 1. Jika ada di kulit 2, nilai N-nya adalah 2. Kalau di kulit ketiga atau M berarti N-nya 3. Jika kulitnya N atau kulit keempat berarti N-nya juga 4. Nah, kulit ada 7 jumlahnya, berarti ada 1 sampai 7. Nah, dapatnya dari mana? Dari konfigurasi elektron. Nah, dapatnya dari mana? Dari konfigurasi elektron. Detailnya selanjutnya. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit. Subkulit atau orbital suatu elektron. Ketentuannya ini. Anak-anak harus ingat betul tentang ketentuan ini. Karena kalau kita paham dengan ketentuan, menentukan bilangan kuantum itu sangat mudah. Bagaimana ketentuannya? Jika subkulit elektronnya adalah S, harga L-nya 0. Terus, kalau subkulitnya P, harga L-nya adalah 1. Kalau subkulitnya D, harga L-nya adalah 2. Jika subkulitnya F, L-nya adalah 3. Ini ya ketentuannya Anan harus paham benar tentang ketentuannya ini. Nah, setelah kita tahu tentang ketentuan subkulit dan bilangan azimut, bilangan kuantum selanjutnya adalah yang ini, yang disebut sebagai bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. Menyatakan apa ini? Menyatakan orientasi orbital dalam ruang di dalam inti atom. Nah, orbital atom itu nanti digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Ada arahnya, arah positif dan negatif. Ada sumbu negatif, ada sumbu positif. Sehingga harga nilai M-nya adalah tergantung sumbunya itu. Bisa bertanda negatif, bisa tertanda positif, bisa bertanda 0. Sehingga harga M itu adalah plus minus dari L-nya. Berarti ada hubungannya dengan subkulit tadi. Kalau subkulit S, harga L-nya kan 0. Sumbu yang digunakan sumbu 0, sehingga orbitalnya adalah 1. Bagaimana bentuknya orbital? Kita lihat di bagian ini. Orbital ini adalah penggambaran 3 dimensi dari fungsi matematika dari persamaan Schrödinger. Jadi hasil eksperimen membuktikan bahwa beberapa elektron memiliki orbital dan bentuknya seperti ini. Untuk orbital S, bentuknya adalah bulat.
yang digambar di diagram 3 dimensi. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ini diagram kartesius ya. Jadi bentuknya bulat. Kalau orbital P berbeda. Kayak kalau kita megang dua balon, ujungnya kita pegang disatukan, pasti sisinya akan saling berjauhan. Balonnya ada yang sejajar sumbu X, disebut sebagai PX, ada yang sejajar dengan sumbu Z, ada yang sejajar dengan sumbu Y. Ada PY, ada PZ. Ini fungsi matematika, jadi kita gambarnya nggak ngawur. Bagaimana kalau yang D? Yang D begini, ada 5 orbital. Kita kembali ke sini. Untuk S ada 1 orbital aja, ada 1 gambar. Kalau P ada 3 gambar. Kalau D ada 5 gambar, berarti dia punya 5 orbital. Kalau F dia ada 7 gambar, berarti dia punya 7 orbital. Nah, jumlah orbital inilah yang kita pelajari di bagian magnetik tadi, yang di M tadi. Kita kembali ke sana ya. Kita kembali ke magnetik. Kita kembali ke sini. Untuk subkulit S, mengapa harga M-nya hanya di kotak 0 saja, di orbital 0 aja? Karena gambarnya ada 1 tadi. Gambar yang bulat 1 tadi. Kalau subkulit P bagaimana? Untuk subkulit P, L-nya disimbolkan 1. Sehingga harga M-nya adalah plus minus 1. Kalau plus minus 1 berarti ada negatif 1, ada 0, ada plus 1. Ada 3 orbital, sehingga gambarnya muncul 3 tadi. Kalau subkulitnya D, harga L-nya 2, plus minusnya ada 5, berarti ada min 2, ada min 1, ada 0, ada plus 1, ada plus 2. Ada 5 orbital, sehingga digambar menjadi 5 gambar orbital. Begitu juga untuk yang F. Nah, kalau masih penjelasan gini, seolah anak belum begitu menguasai ya, maksudnya bagaimana? Tapi kalau sudah ada contoh, nanti akan begitu mudah dalam memahaminya. Tolong bersabar dalam contohnya. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Spin ini menyatakan arah perputaran elektron. Elektron selalu bergerak, pergerakannya ada 2, berlawanan dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Jika digambarkan ke atas, panah ke atas ini panah ke atas ya, ada panah ke atas, diberi tanda positif. Jika digambar ke bawah, diberi tanda negatif. Angka setengah dapatnya dari mana? Setiap orbital, setiap gambar tadi, hanya mampu ditempati oleh 2 elektron. Lah yang kita tulis spinnya adalah salah satu dari 2 elektron itu. Maka nulisnya adalah 1 dari 2 elektron. Disimbolkan dengan setengah. Ke atas tandanya plus, ke bawah tandanya min. Baik, sebelum ke contoh, ada pertanyaankah dari anak-anak? Silakan. Mister, tadi kan orbital S kan cuma 1 itu nih. Terus kalau 1, 2-nya dari mana, Mister? 2-nya yang spin ini. Setiap orbital berarti di dalam lingkaran S tadi itu bisa ditempati oleh 2 elektron, Mas. Jadi satu lingkaran ini ada 2 setiap orbital. Iya, Nah, buktinya dari mana? Dari konfigurasi kemarin. Untuk subkulit S ada berapa elektron yang menempati? Ada 2 kan? Buktinya dari situ. Nah, baik. Itu untuk penjelasannya tentang konsep dasarnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana aplikasi di dalam penyelesaian atau aplikasi realnya. Bentar ya, saya stop share dulu. Saya pin video saya dulu. Menggunakan HP. Yaitu bagaimana cara menentukan bilangan kuantum. Pertanyaan di Google Classroom juga sama. Misalkan gini, tentukan bilangan kuantum. Berarti ada 4 ya yang ditentukan dari, pasti begini soalnya. Yang A, misalkan kita ngambil contoh yang paling sederhana, 3S1 misalnya. Ada konfigurasi elektron, berakhir di 3S1, kita disuruh menentukan bilangan kuantumnya. Jadi ada 4 nanti. Ada N, ada L, ada M, ada S.
Kira-kira berapa nilai N-nya berapa nilai N-nya atau kulit atomnya dari ini? Tahu N itu dari mana? Dari angka ini, Mas, yang ada di depannya ini, Mbak ya. Ini di depannya kan 3. Inilah yang disebut sebagai N, sehingga nilai N-nya adalah 3. Jadi kita tidak memikir yang terlalu lama. Asalkan ada data begini, berarti angka-angka yang di depan subkulit ini disebut sebagai N, berarti N-nya 3. Bagaimana dengan L? L adalah mewakili subkulit. Subkulitnya ini S. Nah, ini kita bawa ke L. Kalau subkulitnya S, harga L-nya tadi berapa? 0. Berarti harga L-nya adalah 0. Ingat ya, kalau subkulit S, harga L-nya adalah 0. Kalau P, harga L-nya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana dengan M? M nilainya tergantung dari L, yaitu plus minus dari L. Kalau L-nya 0, plus minus dari 0 itu kan hanya 0 aja. Berarti orbitalnya hanya 1. Orbital itu digambarkan dengan kotak, yaitu kotaknya hanya ada 1 kotak 0 saja. Nulisnya gitu ya. Kotaknya berarti kotak 0 saja. Dan setiap kotak ini nanti mampu ditempati oleh 2 elektron. Tetapi di sini elektronnya cuma 1. Kita bawa ke sini elektronnya. Kalau 1, kita gambar menghadap ke atas dulu. Gitu, digambar menghadap ke atas. Nah, karena dia elektron ini digambar di kotak 0, berarti nilai M-nya adalah 0. Jadi harga M itu tergantung posisi elektron terakhir itu. Kalau terakhirnya ada di kotak 0, berarti M-nya juga pasti 0. Bagaimana dengan S-nya? S-nya, kita lihat elektronnya menghadap kemana gambarnya itu. Kalau panahnya menghadap ke atas, tadi tandanya adalah plus. Angkanya setengah. Berarti speednya adalah plus setengah. Bisa dipahami anak-anak? Masih bingung ya? Yang M mungkin masih. Baik, kalau masih bingung? Iya. Kalau M itu untuk M jika masih S itu masih bingung, Mas. Nanti kalau sudah P dan D, insya Allah nggak bingung lagi. Sabar ya, kita contohkan lagi selanjutnya. Balik lagi, ini 3S2 misalnya. Kita contohkan ini. NLMS. N-nya berapa berarti? 3. 3. L-nya berapa? 0. 0. M-nya berapa? M-nya kotaknya kan 0 aja kan ya? Ya. Kenapa kotaknya ada 0? Karena L-nya adalah 0. Tapi isinya berapa elektron sekarang? 2. 2. Berarti 1 digambar ke atas, 1 digambar ke bawah. Nah, yang terakhir itu yang mana? Yang ke atas apa yang ke bawah? Bawah. Elektron yang dimintakan elektron terakhir kan ya? Ada keterangan elektron terakhir. Ada ini saya lupa tadi. Yang diminta pasti tentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, gitu. Di sini elektronnya 1. Berarti ini pasti terakhir. Kalau ini kan 2. Ini pertama, ini kedua. Berarti yang terakhir yang mana? Yang ke atas atau ke bawah? Bawah. Yang ke bawah. Lah, yang ke bawah ini berhentinya di kotak mana dia? 0. Tetap di kotak 0. Sehingga nilai M-nya juga tetap 0. Begitu. Tapi yang membedakan S-nya. S-nya bagaimana? Karena dia menghadap ke bawah, berarti S-nya adalah min setengah. Masih bingung ya? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Kita contoh yang iya. Iya, yang M biar tidak 0 ya. Kita ngambil misalkan ini. 3P3. Ini 3. Berarti N-nya berapa?
N-nya 3. L-nya, N-nya, Ya. 3. L-nya, 1 ya, Mister? L-nya, 1. 1, bagus. Nah, sekarang kita belajar dengan M. M itu kan ini ya, ada plus minus 1. Kalau plus minus 1 ada berapa kotak kira-kira? Ada 3 kotak, yaitu ada kotak min 1, ada kotak 0, ada kotak plus 1. Itu maksudnya. Kalau L-nya 1, berarti M-nya plus minus 1. Ada min 1, ada 0, ada plus 1. Nulisnya dari negatif dulu. Negatif baru ke positif. Nah sekarang isinya ada berapa elektron yang ada di atas? 3. 3. Lah 3 itu kita sebar di kotak 1, di kotak ini, dan kotak ini. Ini aturannya Han. Dipasang menghadap atas dulu, kalau sisa baru menghadap ke bawah. Lah yang terakhir berhenti di kotak mana? Plus 1. Plus 1. Plus 1. Lah plus 1 itulah sebagai nilai M-nya. Gitu Mas. Jadi di mana kotak itu berhenti terakhir, itu sebagai nilai M. Berarti kotaknya dimasukin dulu semua baru. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Iya. Berarti kotaknya dimasukin semua dulu baru yang bawah diisi ya. Iya, yang paling akhir, yang terakhir masuk. Iya Mas, betul. Kayak gitu caranya. Oke ya. Yang ini berarti spin-nya berapa? Oke ya. Yang ini berarti spin-nya berapa nilainya? Plus setengah. Negatif apa positif? Tengah. Plus. Positif. Plus. Oke, bagus luar biasa. Kita kembangkan sedikit lagi. Misalkan 3P4, kok 3 terus ya? Enggak apa-apa, Wis. Biar gampang. N-nya berapa ini? 3. 3. L-nya 1. 1. Ada berapa orbital atau berapa kotak? 4. 4 apa 3? 4. Acuannya di sini. Acuannya di sini. Plus minus dari 1. Min 1, 0, plus 1. Kotaknya dulu Mas yang kita lihat. Kotaknya tergantung ini. Baru isinya yang 4. Nah, ini isinya yang ditaruh ke bawah. 1, 2, 3. Masih sisa 1 kan ya? Sisanya baru dipasangkan dari negatif lagi isinya di situ. Berhentinya di kotak apa? Negatif 1. Negatif 1. Sehingga nilai M-nya adalah negatif 1. Begitu. Bagaimana dengan spin-nya? Negatif setengah. Negatif setengah. Setengah. Nah, bagus. Paham anak-anak sampai di sini ya? Paham. Alhamdulillah. Terakhir, ini yang banyak isinya. Misalkan kita ngambil di 4D5 misalnya gitu. Berarti N-nya berapa? 4. 4. 4. L-nya 2. 2. M-nya. Berarti kita gambar Nol ya, Mister, ya? berapa kotak? Dari sini lihatnya. Dari plus minus 2. Berarti ada min 2, ada min 1, ada 0, terus 1, 2. ada plus 1 dan plus 2. Berarti ada berapa kotak? 5. Ada 5 gitu ya. Jadi lihatnya dari sini plus minus dari ini. Nah, sekarang isinya ada berapa elektron? Ternyata isinya cuma 5. Kita sebar 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di kotak mana dia? Plus 2. Plus 2. Sehingga M-nya adalah plus 2. Begitu. Bagaimana S-nya? Plus setengah. Positif setengah. Plus setengah. Nah, ini maksudnya. Paham? Paham. Paham. Alhamdulillah, sangat mudah.
Nah, kalau soal ujian eksternal apakah seperti ini soalnya? Ternyata kalau ini ada sedikit perbedaan bahasanya, ya Mas ya. Misalkan gini, ada belerang, ini nomornya 16, masanya 32, pertanyaannya adalah tentukan bilangan kuantum kayak tadi, elektron terakhirnya. Jadi begini soal di ujian nasional itu, maupun di soal UTBK untuk seleksi ke perguruan tinggi. Tidak langsung kayak gini. Berarti tugas kita adalah mencari ininya, yang terakhir itu. Mau tidak mau, kita harus membuat apa? Konfigurasinya. Berarti kita tulis dulu S1632. Konfigurasinya gimana? Materi terdahulu ini. 1S2, 1S2, 2S2. Mister apa enggak pakai 2S2, itu aja? Kurung neon gitu, Mister. 2P6. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa masalah paham. Kalau misalkan belum kita pakai panjang dulu enggak apa-apa ya. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus 3P. 3P4. Lah, yang terakhir ada di mana itu elektronnya? Di 3P4. Berarti yang kita urus ini aja. Yang lain nggak usah diurus. Atau kita buat konfigurasi pendek. Ini NE, 3S2, 3P4 juga sama berhenti di 3P4. Yang kita urus adalah 3P4. Yang depan-depan nggak usah. Kita tulis lagi di sini. 3P4. Berarti begitu. N-nya berapa berarti? 3. 3. L-nya 1. 1. M-nya kita pakai tadi ya. Ini ada 3 kotak, ada minus 1, ada plus 1, ada 0. Isinya 4. 1, 2, 3, 4. Di kotak mana? Minus 1. Min 1. S-nya bagaimana? Min setengah. Min setengah. Min setengah. Nah, berarti cara jawabnya begitu. Ada konfigurasinya dulu, baru menentukan bilangan kuantumnya. Bisa anak-anak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gampang ya? Gampang ya? Nah, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup. Kita selesaikan pertemuan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah nggak ada. Berarti paham semua ya? Berarti materi kita hari ini cukup. Kita tinggal absen. Tadi belum absen, saya lupa. Bentar, tak absennya dulu. Sepuluh dua. Ainara? Hadir. Akmal? Albert? Hadir. Alrido? Nggak ada. Alvina? Hadir. Anthony? Gideon? Hadir. Arvin? Nggak ada. Borneo? Hadir. Damar? Nggak ada. Dia? Egria? Hadir. Elena? Hadir. Faiza Kartika? Hadir. Fatimah Zahra? Fatimah? Fauzan? Hadir.
Vida, Hadir. Galo, Hadir. kembar ya Mbak dengan kelas 11 ya? Iya. Oke, siap. Hotma Resi, Hadir. Lutfi, Hadir. Maulana, Hadir. Muhammad Naufan Fikri, Hadir. Muhammad Bintang, Hadir, Mister. Hadir. Muhammad Iqbal, Hadir. Dustin, Hadir, Mister. Kansa, Hadir. Nabila, Hadir. Ramadandi, Hadir. Hadir. Rian, Hadir. Salsabila, Hadir. Sarah, Ada, Mister. Sirin, Hadir. Sydney, Hadir. Oke, saya ulangi yang belum jawab tadi. Alrido ada? Arvin, Damar, Dia, Fatimatus, nggak ada semua ya. Saya cek jumlah kehadirannya dulu. Oh iya, Mister udah izin. oh izin. Oke, baik. Berarti yang lainnya nggak ada konfirmasi ya. Baik, anak-anak, insya Allah pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi. Karena minggu depan kita UTS. Sudah dapat kisi-kisi untuk kimia? Sudah. Sudah. Tadi di-share sama Hana ya? Ya, Mister. Ya, di Oke, grup angkatan, baik. Mister. Di grup angkatan sudah dapat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.